Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Komaria dari kelompok 13 akan menjelaskan standar akuntansi lembaga keuangan mikro syariah. Yang pertama yaitu pengertian standar akuntansi syariah. Akuntansi dalam bahasa Arabnya adalah al-muhasabah, berasal dari kata masdar hasaba yuhasbu yang artinya menghitung atau mengukur. Secara istilah al-muhasabah berbagai asal kata, yaitu tasabah yang berarti menjaga atau mencoba mendapatkan, dan juga berasal dari kata ihtisabah yang berarti mengharapkan pahala di akhirat dengan diterimanya kitab seseorang dari Tuhan, atau juga berarti menjadikan perhatian atau mempertanggungjawabkan. Akuntansi syariah adalah suatu sistem teknis dari suatu pencatatan, penggolongan, dan peringkasan, pelaporan, dan menganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi atau perusahaan dengan menggunakan prinsip syariah dan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam. Selanjutnya dalam pengertian akuntansi syariah ada beberapa ahli yang berpendapat mengenai akuntansi syariah, yaitu Dr. Umar Abdullah Said, Sufyan S. Harahap, Adnan M. Akyar, Napier, dan Toshikabu Hayashi. Selanjutnya persejarah perkembangan akuntansi syariah di Indonesia, yaitu pada masa penyebaran Islam menyebabkan penggunaan angka 0 meluas di berbagai wilayah dunia. Kewajiban mencatat tidak tunai mendorong umat Islam peduli terhadap pencatatan transaksi di kalangan umat. Hal ini mendorong kerjasama, dan dalam pengaturan operasionalitas syariah adalah akuntansi yang merupakan media pertanggungjawaban dan penyampaian informasi tentang kinerja dari bank syariah. Atas dasar inilah masyarakat akuntansi syariah membentuk sebuah asosiasi accounting atau an auditing organization for Islamic financial institution yang sebelumnya bernama Financial Accounting Financial for Islamic Bank and Financial Institution, yang didirikan pada 1 Safar 1410 Hijriah atau 26 Februari 1990 di Algeria, dan disahkan pada 11 Ramadan 1411 atau 27 Maret 1991 di Bahrain. Di Indonesia sendiri akhirnya disahkan juga PSAK 59 akuntansi perbankan. Setelah berjalan 3 tahun di Indonesia, banyak kalangan yang merasa bahwa PSAK 59 hanya bisa diaplikasikan pada 3 jenis saja, yaitu bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pengkreditan syariah. Akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2005, IAI merespon dengan membentuk komite akuntansi yang bertugas membuat standar akuntansi keuangan syariah dalam waktu 1 tahun setelah berdirinya KAS, supaya memberikan sumbangan dengan membangun konsep prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, serta 6 konsep lainnya. Yang selanjutnya adalah dasar hukum akuntansi syariah. Dasar hukum dalam akuntansi syariah bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, Ijma', Qiyas, dan Uruf yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Kaidah-kaidah akuntansi syariah memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah akuntansi konvensional. Kaidah akuntansi syariah ini sesuai dengan norma-norma masyarakat yang Islami. Selanjutnya yaitu tujuan dan prinsip standar akuntansi syariah. Yang pertama yaitu tujuan syariah ada untuk menentukan hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat, untuk menjaga aset dan hak-hak lembaga keuangan syariah, untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas dari lembaga keuangan syariah, untuk menyiapkan informasi laporan keuangan dengan baik, diungkapkan dengan baik, mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten, dan sebagai laporan keuangan. Selanjutnya yaitu prinsip syariah.
prinsip akuntansi syariah, yaitu yang pertama prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, dan terakhir yaitu prinsip kebenaran. Dan yang terakhir ada jenis-jenis standar akuntansi syariah yang dijalankan di Indonesia seperti PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, PSAK 102 tentang akuntansi mudharabah, PSAK 103 tentang akuntansi salam, PSAK 104 tentang akuntansi istisna, PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah, PSAK 107 tentang akuntansi ijarah, PSAK 108 tentang akuntansi transaksi syariah. Sekian penjelasan yang bisa saya jelaskan di PPT ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.